والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكريم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمري من أمتي شيئا فرفق عليهم فارفق عليه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 5 kalimat berbeda yang terdapat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan betapa pentingnya pemimpin, kepemimpinan dan mengangkat seorang pemimpin. Yang pertama, Al-Quran menyebut pemimpin dengan menggunakan kata-kata ulul amri, orang yang memegang urusan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata-kata al-muluk yang artinya adalah kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mengapa Al-Quran menyebut pemimpin dengan menggunakan kata-kata al-muluk yang artinya kekuasaan? Karena seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Menteri berada di bawah kekuasaannya. TNI, Polri berada di dalam genggaman tangannya. Belum lagi gubernur-gubernur dan lain sebagainya. Karena memang pemimpin itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran menyebut pemimpin dengan menggunakan kata-kata imam yang artinya orang yang berdiri di depan, orang yang diharap dan dituju kebijaksanaannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Yang keempat, Al-Quran menggunakan kata-kata al-anbiya, al-awliya yang artinya adalah loyal, yang artinya adalah setia. Dan yang kelima, Al-Quran menggunakan kata-kata khalifah, orang yang datang dari belakang menggantikan yang di depan dan orang yang memikul amanah dan tanggung jawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dr. Aid Al-Qarni di dalam kitabnya Mulhimul Adam yang kemudian diterjemahkan menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia, memberikan setidaknya ada 6 tipologi keagungan, kemuliaan, kepemimpinan daripada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Yang pertama, kepemimpinan baginda Nabi itu dibimbing oleh wahyu, diberi hidayah oleh Allah, bukan karena hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari diri Nabi Muhammad itu adalah hawa nafsunya, melainkan yang keluar itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Karena Nabi memimpin dengan wahyu, maka sebagai pemimpin Nabi Muhammad melahirkan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Karena Nabi Muhammad memimpin dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu, maka Nabi Muhammad melahirkan imam-imam di seluruh dunia. Karena Nabi Muhammad memimpin dengan wahyu, maka Nabi Muhammad mengajarkan bangsa Arab yang tadinya hanya bisa berperang antar suku, tidak punya peradaban, perlahan namun pasti Nabi Muhammad mengajarkan bangsa Arab bagaimana caranya memiliki peradaban, bagaimana caranya memiliki bangsa dan negara, sehingga peradaban bangsa Arab bisa disejajarkan dengan peradaban bangsa Mesir, peradaban bangsa India, peradaban bangsa Cina, peradaban bangsa Persia, dan peradaban bangsa Romawi. Bayangkan di gurun pasir yang bangsa Persia dan Romawi boro-boro mau ngejajah, nengok aja enggak mau, tetapi Nabi mengajarkan bangsa Arab bagaimana caranya memiliki peradaban yang agung dan penuh dengan kecemerlangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Dr. Ayn Al-Qarni, Nabi Muhammad itu di dalam memimpin, dia menggabungkan antara kelembutan dengan ketegasan. Di dalam doanya, baginda Nabi bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa alaihim farfuq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umat saya dan mereka berlaku kasar, bengis kepada umat saya, maka kata baginda Nabi, hancurkan mereka, tumbangkan mereka, kalahkan mereka. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, ya Allah, barang siapa yang memimpin umat saya bersikap lembut, bersikap penuh kasih dengan akhlakul karimah yang mulia, maka baginda Nabi mengatakan, sayangilah pemimpin yang seperti itu dan berilah kemenangan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa perang Uhud, biasa Nabi itu kalau sebelum perang selalu melakukan persiapan yang matang. Nabi persiapkan pasukan sayap kiri, pasukan sayap kanan, pasukan yang bertahan di bawah, dan pasukan pemanah yang di atas bukit. Persiapannya matang benar. Kata Nabi, kalian yang di atas pemanah jangan pernah turun apapun yang kalian saksikan di bawah. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka terjadilah pertempuran Uhud yang dahsyat itu. Musuh menggunakan strategi meninggalkan emas, meninggalkan perak, meninggalkan dinar dan dirham yang berlimpah di bawah bukit, sehingga pasukan yang di bawah memperebutkan emas dan perak itu. Yang di atas pemanah ngeliatin kaum muslimin di bawah lagi mengutin emas. Kata yang di atas, kalau kita kagak turun, kita nggak bakal kebagian. Maka kemudian yang di atas turun ke bawah, ikut memperebutkan emas, harta dan kekayaan. Musuh melakukan manuver ke belakang bukit, kemudian naik ke atas bukit, dan kemudian memukul kaum muslimin dari atas, sehingga kaum muslimin porak-poranda, kocar kacir. Dan di dalam pertempuran Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan gigi
Rasulullah berdarah-darah. 3 hari setelah perang Uhud itu, pasukan pemanah datang ke rumah baginda Nabi, minta maaf, minta ampun karena sudah lalai dari petunjuk baginda Nabi. Apa baginda Nabi pengemis? Apa baginda Nabi kasar karena perintahnya tidak ditaati? Malah baginda Nabi tersenyum, memaafkan mereka, mengajak mereka bermusyawarah. Bahkan Nabi mengangkat kedua tangannya memohonkan ampun kepada Allah atas kelalaian pasukan pemanah itu. Maka turunlah surah Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam qaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lembut sekali, halus sekali kepribadian baginda Nabi, tapi soal ketegasannya jangan diragukan lagi. Sebelum berangkat perang Uhud sudah sepakat. Kenapa? Tadinya Nabi ingin perang Uhud itu di dalam kota Madinah, tapi para sahabat mengatakan kita song-song musuh di luar Madinah dan kita jaga mereka di bukit Uhud. Maka semuanya sepakat. Nabi langsung masuk ke dalam rumah, langsung menggunakan baju perang, dan Nabi mengatakan, ayo kita berangkat song-song musuh di bukit Uhud. Para sahabat berbisik dan kemudian berkata, ya Rasulullah, apakah kesepakatan kami ini memaksa Rasul Allah untuk perang di luar kota Madinah? Maka Nabi berkata, demi Allah, kalau kesepakatan sudah diambil dan seorang Nabi Allah sudah menggunakan baju perang, pantangan bagi seorang Nabi melepas baju perangnya. Ayo kita berangkat, urusan menang dan kalah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tegasnya baginda Nabi, di sisi yang lain adalah sangat lembutnya baginda Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, baginda Nabi itu di dalam memutus perkara-perkara itu sering sekali bermusyawarah. Tadi itu perang Uhud hasil musyawarah, perang Badar hasil musyawarah, perang Khandaq hasil musyawarah, memenuhi usul daripada Salman Al-Farisi. Begitu juga ketika perjanjian Hudaybiyah, bahkan Nabi mengajak musyawarah istrinya Ummu Salamah untuk melakukan kurban di Hudaybiyah. Itu artinya kepemimpinan baginda Nabi bukan diktator, tetapi Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah, bermufakat, meminta pendapat para sahabatnya. Dan inilah model kepemimpinan modern, bukan diktator, tetapi bagaimana mengajak bermusyawarah, bermufakat untuk kebaikan bangsa dan negara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Dr. Aid Al-Qarni, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad itu tidak pernah salah di dalam mengangkat pejabat, tidak pernah keliru di dalam menetapkan seseorang pada pos kedudukannya, karena Nabi mengangkat mereka berdasarkan kualitasnya, bukan karena nepotismenya, bukan karena kedekatan keluarga dan kerabatnya. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia datang kepada Nabi dan minta jabatan panglima perang, tapi Nabi tidak mengizinkannya karena kata Nabi, engkau pribadi yang lemah, tidak mungkin bisa menjadi panglima perang. Maka kemudian Nabi mengangkat Khalid bin Walid, pribadi yang tegas, pribadi yang kuat, dan ternyata terbukti Khalid bin Walid memimpin 50 pertempuran dan tidak ada yang kalah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nabi pas, Nabi tepat di dalam mengangkat seorang pejabat. Ketika Futuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah,
Nabi menaklukkan kota Mekah, dan begitu berhasil menaklukkannya, Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram dan kemudian mendekati Ka'bah. Dan begitu sampai di pintu Ka'bah, Nabi bertanya, siapa yang memegang kunci Ka'bah? Maka yang memegang kunci Ka'bah ke depan dan mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, dia adalah Utsman bin Tolha. Maka kata baginda Nabi, kesinikan kunci Ka'bahnya. Begitu kunci Ka'bah hendak diberikan, paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib angkat tangan dan kemudian berkata, ya Muhammad, beri aku jabatan sebagai pemegang kunci Ka'bah dan beri aku jabatan sebagai yang mengurus sumur Zamzam. Utsman bin Tolha menarik kembali kunci Ka'bahnya, tetapi oleh baginda Nabi kemudian kunci Ka'bahnya diminta, dan kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat di dalam Ka'bah, dan kemudian keluar dari dalam Ka'bah, kemudian membaca surah An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Maka Nabi membacakan ayat itu dan tidak memberikan kunci kepada pamannya, tetapi Nabi memberikan kunci itu tetap kepada yang berhak, yaitu Utsman bin Tolha. Maka kata Umar bin Khattab, kalau begitu ayat itu tadi turun di dalam Ka'bah meskipun pamannya Nabi tidak memberi jabatan. Kenapa? Karena Nabi di dalam mengangkat pejabat pas dan tepat sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pemimpin dunia, inilah pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin, inilah imam yang melahirkan imam-imam yang ada di seluruh dunia, yang sudah selayaknya kita jadikan anutan, kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagaimana kita di dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita begitu luhurnya, begitu mulianya menjadi seorang pemimpin. Itu makanya dalam bahasa Al-Quran, mengangkat pemimpin bukan perkara main-main, bukan perkara yang iseng-iseng. Mengangkat pemimpin adalah perkara yang penting, sangat penting, karena yang dipertaruhkan adalah 270 juta lebih penduduk Indonesia dan 17.000 pulau dari Sabah sampai dengan Merauke. Targetnya adalah 2045 kita akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih maju. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk memilih pemimpin yang terbaik, dan Allah mengangkat buat bangsa dan negara ini adalah pemimpin yang terbaik, sehingga Indonesia kelak benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, fa inna taqwa wasilatullah lil mu'minina wal muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء